Nggak saya buka. Terima kasih Anda yang selalu setia bersama kami di sini 93,7 Radio Gama FM untuk yang lebih baik. Selamat sore, apa kabar? Juga penonton setia channel YouTube kami. Saya Ida Fahri sore ini kembali bersama dengan Anda dan menghadirkan tamu spesial ya untuk hari ini dari sekian banyak narasumber saya. Narasumber sore ini yang sepertinya terheboh untuk kehadirannya di program Inspirasi Sore. Dan memang suasana sore ini sangat tepat sekali momennya kita bersantai ya bersama dengan keluarga, dengan teman-teman mungkin. Dan saatnya juga Anda menonton kami di sini dengan tentu akan banyak perbincangan yang kemudian bisa menjadi inspirasi Anda. Oke, saya coba menyapa untuk tamu saya. Ada Ibu Ida Sofyan, owner Dinda Kedai Kue. Assalamualaikum, selamat sore Kak Ida. Sore Mbak, Assalamualaikum. Iya, oke. Senang sekali kita ketemu lagi ya, Mbak Ida. Dan ini sudah ada terlihat di sini bagaimana Dinda Kedai Kue. Nah, ini siap tentu saja Anda bisa nikmati kue-kuenya dan tentu saja dengan wah, ini cita rasa yang luar biasa. Oke, kita mulai perbincangan dulu nih, Mbak Ida. Tak kenal maka tak sayang ya. Jadi kalau kita tidak mengenal lebih jauh tentang Dinda Kedai Kue, tentu kita tidak akan sayang ya. Setelah sayang jadi cinta. Oke, Mbak Ida, ini kan sebelumnya kita pernah ngobrol-ngobrol ya off air bagaimana Anda kemudian memutuskan untuk terjun ke dunia bisnis yang awalnya sepertinya juga ini sebenarnya memang cita-cita yang paling diinginkan sebenarnya menjadi ibu rumah tangga begitu ya. Belum Benar. terfikirkan untuk kemudian terjun ke dunia bisnis Ya. seperti ini. Bagaimana cerita awalnya ini? Pendengar, penonton ini ingin sekali mendengarkan. Bagaimana awalnya? Awalnya terus terang ini cuma pingin apa ya, mengaplikasikan ini aja, Ya. skill. Mm-mm. Aplikasikan skill dan wawasan yang saya rasa saya bisa, Mm-mm. dan juga yang kedua pastinya ini, pingin menambah penghasilan, Ya, income keluarga. income keluarga, Betul. benar. Mm-mm. Ya udah, saya kira sejalan ya dengan cita-citanya jadi ibu rumah tangga, karena kan bisa dikerjakan di Betul. rumah, iya. Mhm. Oke, jadi kemudian memutuskan kan banyak bisnis nih, Heeh. Mbak Ida. Kenapa kemudian jatuh hati pada kue-kue dan sejenisnya? Karena saya penggemar kue. Penggemar kue. Heeh, Oh, punya keahlian juga mungkin ya membuat kue. punya Mhm, keahlian mhm. sedikit, Ya. tapi setelah mencoba banyak ini di kota sendiri di Makassar, Mhm, saya rasanya masih, pingin deh bikin mhm. sendiri rasanya biar lebih maksimal gitu Baik, kan, Pak. sesuai selera saya kan. Mhm, mhm, Ya mencobalah, mhm, selanjutnya saya ini tertarik mhm, buat, gimana ya kalau saya buka usaha ini, buka usaha kue, gitu mhm. awalnya. Awalnya itu. Heeh. Tahun berapa itu? Tahun berapa ya? Mhm. Tahun, 2008. 2008. Wah, Heeh, sudah cukup lama sudah ya. cukup lama. Oke. Dan ini awalnya bagaimana nih? Ini kan biasanya kalau mau memulai satu bisnis, ini kan masih apa harus mulainya begini dulu, atau kemudian bagaimana atau bagaimana? Itu ada kebimbangan nggak waktu akan memulai itu? Benar-benar langsung nyemplung aja, Ya. tangan Mhm. bisa nggak jadi, Oke. Mhm. itu langsung saya langsung aja nggak pakai, saya pikir bisnis itu mudah atau Mhm. gimana, ternyata Mhm. bukan saya, tapi kalau saya terlalu banyak mikir mungkin saya nggak bakalan mulai. Oke, jadi Heeh, langsung optimis saja, langsung lakukan saja, lakukan nggak saja. pakai mikir nanti Mhm. gimana, enggak, langsung mulai aja. Langsung mulai. Iya, Oke. Awalnya bagaimana? Ini konsepnya nih awalnya. Apakah langsung konsep seperti ini yang ada sampai hari ini atau mungkin mengawali dengan kue kering mungkin atau seperti apa? kalau kue kering mungkin sebelum saya ini ya, kalau kue kering itu door to door ya, Mhm. heeh, sebelum buka outlet gitu, Iya. heeh. Jadi setelah itu saya berpikir, gimana kalau saya membuka outlet, Mhm. sewa waktu itu saya sewa kedai kecil, tempat kecil biar saya tetap
menjalankan usaha ini kalau sudah punya tempatnya sendiri kan. Mhm. Kalau door to door kan biasanya kita kadang mut-mutan gitu. Iya. Heeh, jadi udah, buka ini kedai, Mhm. ya udah gitu, Iya, jadi punya kedai, punya tempat sendiri, punya tempat artinya di sendiri. sisi lain kita memang harus dituntut untuk profesional ya. Iya benar, Karena mungkin ya namanya mungkin awalnya itu, kedainya tempatnya ini sewa, iya ya, jadi memang benar, harus dituntut untuk bagaimana ada penghasilan untuk bisa iya benar, berlanjut seperti mhm, itu. Tapi saya menggarisbawahi Mbak Ida bahwa awalnya, bercita-cita memang pure untuk menjadi ibu rumah tangga. heeh. Kenapa? Biasanya kan, saya ingin ini, jadi ini, tapi kenapa kemudian memang menjatuhkan pilihan untuk menjadi ibu rumah tangga? Kan sesuai agama Islam ibu itu tiang negara kan, Oh, heeh, oke, jadi saya heeh, jadi saya pikir tanggung jawabnya saya adalah mendidik anak-anak saya. Tugas saya ya ya jadi ibu rumah tangga iya. seharusnya, Iya, oke. itulah. Akhirnya kemudian mengambil keputusan, selain sebagai ibu rumah tangga ada bisnis Iya, lain, karena ya, merasa, udah punya skill, mhm, saya punya wawasan, rasanya pengen juga aktualisasikan diri mhm, gitu. oke seperti itu. Iya, Nah kalau sekarang produk-produknya, kue-kuenya jenis apa saja, Mbak Ida? jenisnya dari dulu sampai sekarang tetap itu-itu aja nggak pernah ditambah, Mbak. Oh begitu, tapi rasanya kan sudah tidak bisa terbantahkan lagi Ya bahwa ini saya alhamdulillah, banyak dengar testimoni dari orang-orang ya, warga Makassar bahwa, wah kalau dari Dinda kedai kue, itu pasti mhm, enak. Oke, masya bisa Allah. diperkenalkan ini, jenisnya apa saja yang coba untuk dipasarkan? Yang dipasarkan sekarang kan ya tetap sama yang seperti dulu, kue lapis, Mhm, itu kue lapis pandan, mhm, suka risoles juga, mhm, tar susu, itu mhm, aja. Roti canai juga ada tambahan lagi Kak, yang kedua ada roti canai, terus saya tambah juga dengan soto Banjar, mhm, mhm. heeh, itu. Oke. Nah, ini kan biasanya kalau punya, usaha seperti ini kadang-kadang juga jadi, oleh-oleh ya, dibawa ke daerah lain. Sampai sampai sudah sampai sejauh mana ini, kue-kue dari Dinda ini kemudian, dinikmati oleh masyarakat? Kalau yang saya biasa terima pesanan katanya biasanya mau dibawa keluar kota, misalnya dibawa ke Jakarta, Mhm, mhm, ke Bogor, ke Papua, mhm, ya untuk saat ini sampai situ. mhm. Ada juga yang biasa bawa ke ini, umroh misalnya dia Mmm, bawa kue kering gitu, kue kering ya. heeh, kue Wah, kering Dinda. sudah ke mana-mana Iya, ya artinya? alhamdulillah. Oke, kemarin kan kita sempat ngobrol-ngobrol ya Mbak Heeh Ida, heeh. saya, menjadi apa namanya, menjadi terharu ketika Anda, bercerita bahwa, eee, ketika masuk ke bisnis ini pasang surut juga kadang-kadang, aduh capek, letih ya, sampai kemudian mau berhenti. Tapi ya itu dia bahwa semangat kembali tetap ada untuk melanjutkan. Terlebih lagi ketika kemarin ceritanya begini, awal-awal itu saya kasihan, ketika pulang pulang dari, apa namanya, dari toko, dari, kedai ini, disambut dengan anak-anak. Anak-anak masih kecil-kecil. Nah, menyambut di depan pintu. Mhm. Itu gimana ceritanya? Ada yang mengharukan di situ ya, Mbak Ida? Iya, jadinya, aduh kenapa saya begini ya, saya mau berhenti aja deh, mau seperti dulu lagi, Heeh, setiap hari, hari-hari saya cuman untuk anak-anak. anak-anak, nggak harus pergi ke kedai, Mhm, waktu itu kan. mhm, Ya sudah, dilema juga untuk mhm. saya. Akhirnya saya berniat untuk berhenti, tapi saya ini dulu, curhat dulu sama teman, Teman ya? heeh, teman yang memang pengusaha, eee, kue juga. Mhm, Saya sampaikan kalau saya sudah mau berhenti, nggak bisa saya mhm, yang seperti ini. Cuman teman saya juga sempat pesan, "Wida, jangan ini, coba dulu, bertahan dulu 1 minggu." mmm. Saya bilang, "Oke, saya coba 1 minggu lagi ya." Sudah itu saya mau berhenti. Iya, 1 minggu lagi. Setelah 1 minggu, lupa sudah 1 minggu, sekarang udah berapa tahun. Oh gitu? Iya, Oke, rupanya ada makna tersendiri ada 1 minggu makna itu? dari mencoba bertahan 1 minggu lagi, Bu Ida. Mhm. Ya udah, saya coba ya, saya coba bertahan 1 minggu lagi. Ya bagus juga itu ya, pesannya, Pesan dari teman. Ini pesan dari teman itu. betul, barangkali Heeh. mendengarkan kita ini juga tahu, Iya, siapa temannya tuh? terima Boleh kasih Ibu Tres untuk pesannya sama saya. Alhamdulillah sampai sekarang saya masih bertahan. masih bertahan dan bahkan semakin berkembang. Semoga amin. Amin, oke.
Suami support ya? Support alhamdulillah, Mhm. heeh. Apa yang biasa mereka katakan, tanggapan tentang, ibunya berbisnis, apa namanya, kue ya, seperti ini? Tanggapan mereka enggak ya, karena kurang menanggapi, karena saya berusaha seimbangkan, Mmm, rumah mhm, dengan usaha, malah usaha saya malah kurang terperhatikan karena kembali lagi ke itu, cita-cita saya memang ibu rumah tangga, jadi mhm, kadang ya sudahlah bersantai di bisnis, jadi bisnisnya kayak begini, kadang santai, kadang di iya, ini lagi. artinya bisa dikatakan ya memang keluarga tetap nomor satu Iya, ya. keluarga tetap nomor satu. Oke, apalagi anak-anak sekarang kan sudah, tidak di Iya, makassar lagi. iya benar, sudah dewasa semua. Mhm, Mereka kontrak saya lagi, mhm, heeh. oke, Jadi sekarang mungkin saya bisa udah bisa fokus untuk ini, mhm, kedai. untuk Iya, kedainya. Mbak Ida, 2019 itu kan kondisi sangat, ini ya, COVID-19 waktu itu. Banyak sekali saudara-saudara kita UMKM yang kemudian terdampak ya pada saat itu. Nah, waktu itu gimana? Kedai Dinda, melewati, apa namanya, kondisi seperti itu sampai kemudian bisa bertahan sampai hari ini? Apa yang dilakukan? Atau ada cerita bagaimana pada saat Covid kemarin? alhamdulillah saya ini ya, kedai Dinda saya nggak terlalu merasakan ininya, Mhm, iya, dampaknya, karena kami kan lebih banyak di ini, apa sih, orang belanjanya mhm, bungkus kan, nggak mhm, makan di tempat itu. mhm, Iya, jadi orang pesan banyak di ini, beralih ke pesanan online. mhm, Jadi kurang ini deh buat kedai Dinda, alhamdulillah kita masih tetap bisa berjalan, mhm, walaupun memang ada ya masih menurun, yang dulunya, kami banyak menerima pesanan untuk kantor, mhm. yang Iya, selanjutnya kegiatan-kegiatan iya, kantor ya? selanjutnya nggak ada sama sekali. Mhm, mhm, Ya tapi alhamdulillah kami bisa bertahan, mhm. heeh, Apa yang membuat Mbak Ida bisa, bertahan selain ya itu tadi ada tips dari teman bahwa coba bertahan 1 minggu, heeh. 1 minggu akhirnya 1 minggu dan bisa bertahan sampai hari ini. Tahunan, heeh. Oke, selain itu apa yang membuat, Mbak Ida bertahan untuk mempertahankan, Dinda Kedai Kue ini agar bisa tetap eksis sampai hari ini? Ini, pelanggan yang Pelanggan? pelanggan setia yang terus-terus datang itu, Wah, aduh bikin saya terharu juga, heeh, yang dari pelanggan yang dari tahun berapa gitu masih mhm, terus berdatangan. mhm. Jadi, aduh nggak jadi lagi, biasa kadang sudah mau Ya, sudah mau mau berhenti, mundur, iya, mundur, heeh. tapi lihat lagi, ya udah lanjut terus lagi, jalan lagi. Mhm. Pelanggannya tuh ada yang dari sejak dibuka dari awal ada Iya sampai sekarang? ada, makanya sampai ya nggak jadi lagi deh kalau udah ketemu mereka, mereka aduh antusias sekali belanjanya, saya juga jadi terharu. Mhm. Apa yang biasa mereka katakan kalau ketemu dengan Mbak Ida? Mungkin Mbak Ida sudah nggak ingat ya saking banyaknya Iya, pelanggan ya? artinya iya pelanggan setia itu, apa ya, saya nggak ingat semua satu-satu, cuman mereka yang sampaikan dulu, "Saya dari ini, sejak tahun begini." Oh gitu. Mhm, mhm. Kalau mau diingat satu mungkin saya nggak ingat sih, nggak kenal satu-satu, cuman mereka yang menyampaikan ke saya, kalau kebetulan kami bertemu di kedai. Iya, Heeh, oke, gitu. masih banyak yang Heeh. bertahan dan saya yakin, nanti ada yang nonton ini Mbak Ida. Oh, Iya ternyata ini makasih Ibu semuanya. Ida Sofyan ini yang punya kedai kedai Dinda. Wah, saya kenal ini orangnya. Oke, Mbak Ida, ini kan, banyak kompetitor nih Mbak Ida, Mhm, semakin hari semakin banyak, kedai-kedai kue yang baru. Kemudian belum lagi juga mereka punya inovasi yang, iya. juga bisa, kita katakan tidak boleh dianggap remeh ya. Apa yang, coba untuk dipertahankan oleh Mbak Ida agar pelanggan tetap di, kedai Dinda ini atau seperti apa kiatnya? Nggak ada kiat khusus mungkin ya, saya Ya, nggak pernah merasa, kalau ada yang lain itu sebagai saingan atau apa, mhm, nggak pernah terpikir sih Mbak yang mhm, seperti itu, mhm, iya. mhm, Tetap berjalan masing-masing sudah punya rezeki. rezekinya masing-masing ya, jadi nggak terpikir untuk itu, Oke, nggak pernah membanding-bandingkan, "Oh nanti seperti ini, lihat yang ini," enggak. oke, jadi Heeh. tetap pada produk yang Iya, ada, saya fokus sama produk saya produk saja. kemudian mungkin tidak berubah rasa. Iya, benar puasa, Ya, iya tetap. ada kemarin cerita yang lucu ya, bagaimana waktu, zaman dulu, Heeh. nenek mengajarkan cara membuat kue kan? Iya, Aha, awalnya kayak kue lapis itu, mhm, kan itu, resep dari nenek saya, iya, tapi caranya dulu masih ya tradisional yang mhm, kalau
bikin kuenya Takarannya pakai takarannya tuh pakai gelas, gulanya pakai gelas ya, secukupnya. secukupnya sesuai Mhm, feeling-nya iya, kan. Ya, tapi mhm, kalau kita sudah, ini bisnis kan nggak mungkin begitu kan. mhm. Jadi saya ubah pakai ya ditimbang, takarannya nggak bisa ganti-ganti sesuai sesuka-suka kita, yang Iya, pakai gelas aja, betul. heeh, gitu. Jadi memang harus sudah paten. Harus paten, Iya, ini ya. salah satu, tips agar produk-produk kita ini tetap kemudian disukai ya Iya, tetap oleh sama, nggak berubah-berubah pelanggan, tidak rasanya. berubah-ubah. Iya. Oke, Mbak Ida, ini kan sudah sekian lama, terjun di dunia bisnis ini, kemudian juga, menjalani hidup dan kehidupan ini. Iya. Apa yang, bisa dipetik, yang bisa menginspirasi Mbak Ida, dengan kehidupan yang sudah dilalui, dengan kehadiran, putra-putri yang sudah dewasa sampai hari ini, di samping itu juga tetap bisa kemudian, menjalankan bisnis ini meskipun istilahnya tidak terlalu serius begitu, tapi Iya, serius juga ya, tapi terus karena memang utamakan keluarga. iya, Nah, apa yang coba, Mbak Ida maknai dari semua ini? prinsip saya cuman satu ya, Mhm. bersyukur bersyukur bersyukur, semua harus disyukuri, Mbak. Oke, seperti Iya itu ya. iya, Bersyukur, syukur, dan syukur. bersyukur 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 itu aja deh, Oke, semua insyaallah lancar. lancar, Heeh. baik. Ini kelihatan memang ya, pendengar dan juga penonton, Mbak Ida ini memang orangnya ceria. Jadi ya bisa dikatakan, apa ya, agak-agak sulit memang untuk tidak bersyukur karena selalu ceria ya. Oke, Alhamdulillah. ada yang juga bertanya, resep awet muda apa itu? Resepnya ya, Ah, resepnya merasa muda. merasa muda meskipun, begitu banyak aktivitas ya, tetapi tetap tetap merasa semuanya bisa Iya dijalani ya, bisa iya. dijalani dengan, ringan. Oke, Mbak Ida, ada rencana mungkin untuk ke depannya akan seperti apa, rencana dalam waktu dekat ini, apa yang, akan dilakukan? Aja. Oke, ini satu hal yang, patut kita, apa namanya, ambil hikmahnya ya, bahwa Iya bersyukur, bersyukur dan bersyukur, iya kemudian bahagia, iya, itu saja. mmm, Tidak perlu ada ya pikiran-pikiran yang gimana enggak, ya, bahkan ketika kompetitor ini ada, tidak perlulah iya terlalu diperhitungkan ya. iya, Kita tetap saja pada jalur kita, yang mhm penting kemudian, ini tidak merubah rasa ya mhm, dari, iya kue yang pertama dibuat waktu iya. itu. Oke, Mbak Ida, ada yang belum tercapai nggak cita-citanya? Atau mungkin keinginan yang dari dulu ingin diwujudkan tapi sampai hari ini rasanya belum terwujud? Rasanya apa ya, saya nggak pernah memikirkan apa yang belum saya miliki. Begitu. Ya seperti itu. Yang saya lihat justru saya sudah menjadi ibu rumah tangga saat ini, saya sudah bersyukur sekali, itu kan Mhm. cita-citanya. Mmm, Jadi saya nggak fokus sama apa yang belum saya miliki. iya, Saya heeh, fokus sama yang sudah saya jalani itu aja, Mbak. oke. Ini kita bisa lihat ya dari produk-produknya ini sampai ke studio Dinda Kedai, Kue yang, recommended yang biasanya banyak di ini oleh Ya pelanggan. rata-rata masing-masing punya ininya sendiri ya, Mhm, seleranya, rasanya semuanya sama aja deh. Heeh, sama semuanya, karena kan saya jualnya nggak iya, macam-macam, itu aja terus dari dulu. Heeh, jadi masing-masing sudah punya, punya pelanggan heeh, tersendiri ya? pelanggan tersendiri, Oke. iya. Tidak berencana membuka cabang? Saat ini belum deh. Belum ya? Heeh, Oke. Jadi untuk, saat ini fokus di, Dinda Kedai Kue di iya, Jalan kertas nih, Hertasik. Nah, ini saya juga sudah mengetahui Dinda Kedai Kue ini sudah tahu di mana lokasinya ya, dan mmm, sudah kenal bagaimana owner-nya ini bersama saya di kesempatan sore ini untuk, inspirasi sore. Nah, Mbak Ida, apa yang mau disampaikan nih ke pendengar kita, ke penonton, kita? Ini saya, coba untuk membatasi karena memang juga tadi mengatakan, "Jangan lama-lama ya untuk podcast-nya." Oke, semuanya kita sudah bicarakan seperti apa yang mau disampaikan ke pendengar, ke penonton setia, apa yang mau disampaikan? mau sampaikan apa ya? Mhm. Rasanya nggak ada ya yang perlu saya sampaikan Ya, kecuali salam sehat, mhm. salam bahagia selalu, itu Oke, aja. itu Heeh. saja. Oke, jangan lupa untuk mampir. Oh, jangan lupa untuk mampir di Dinda Kedai Kue. Bisa juga di GrabFood Ya, atau di GoFood. oke. Heeh Nah, itu yang sudah heeh, diucapkan untuk semua pendengar.
dan penonton setia channel YouTube kami. Iya, Oke, Mbak Ida Sofyan, terima kasih sudah hadir. Dari sama. tadi ceria ya, menyampaikan jawaban-jawaban dari yang saya tanyakan juga terlihat bahwa memang karakter Mbak ini ceria. Salam sehat juga, Mbak Ida. Terima kasih Sama-sama. sudah hadir di studio Radio Gama FM. Terima kasih Terima pendengar, kasih. penonton setia channel YouTube kami. Saya Ida Fari, mohon diri. Sampai jumpa.